Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, kalian tahu padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Anak-anak, salah satu kegiatan olahraga yang sederhana dan sering dilakukan adalah berlari. Olahraga ini murah meriah dan juga menyehatkan ya. Namun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar kegiatan berlari membuat tubuh kita menjadi sehat. Apa sajakah itu? Simak baik-baik ya. Sikap tubuh ketika berlari. Bahu santai tidak diangkat. Kemudian badan tegap tidak membungkuk. Lalu jangan angkat kaki terlalu tinggi ya. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Tangan agak menggenggam. Dan lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Seperti nampak pada gambar berikut ini ya. Inilah sikap tubuh yang baik ketika kalian berlari. Anak-anak, tadi sudah disebutkan bahwa kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satu sumber energi kita dapatkan dari makanan yang kita makan, di antaranya berasal dari tanaman. Tanaman memiliki banyak sekali manfaat ya anak-anak. Selain sebagai makanan dan minuman, tanaman juga dapat dijadikan sebagai obat serta pelindung dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Di sini ada nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan pembibitan tunas. Selanjutnya, bawang merah. Bawang merah disebut juga umbi lapis karena memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya bakal untuk tumbuh tunas. Selanjutnya, pohon pisang. Pohon pisang ini berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, inilah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif ya. Jadi, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan, yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara alami dan yang kedua, dengan buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Yang sudah Bu Guru jelaskan tadi adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami.
Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah, coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian ya. Carilah beberapa tanaman, lalu kalian tuliskan bagaimana cara berkembang biaknya. Seperti contoh berikut ini ya. Misalnya, kita tuliskan kentang. Cara berkembang biaknya yaitu vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Berikutnya ada bawang merah. Bawang merah juga berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan umbi lapis. Selanjutnya ada nanas yang juga berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu melalui tunas. Berikutnya ada tanaman pisang. Cara berkembang biaknya pun dengan cara vegetatif, yaitu dengan melalui tunas. Dan yang terakhir ada wortel. Wortel berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan umbi akar. Nah, kalian bisa cari tahu tanaman lainnya ya. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif itu antara lain, yang pertama bisa menghasilkan tanaman anakan yang sama dengan induknya. Yang kedua, prosesnya lebih cepat. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan jumlah anakan yang banyak dalam waktu relatif singkat. Nah, anak-anak, itulah tadi manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif ya. Ingat, perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu alami dan juga buatan. Nah, buatan ini dibantu oleh manusia. Kita akan belajar perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada pembelajaran selanjutnya ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Anak-anak, coba bacalah wacana berikut ini. Kalian baca dengan teliti ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur. Selain itu, ada juga dataran tinggi Alas di daerah Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Anak-anak, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Coba kalian cari tahu ya. Nah, selanjutnya isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok yang ada dalam bacaan tadi. Pada paragraf 1, ide pokok dalam bacaannya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Pada paragraf 2, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Pada paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan paragraf kelima, ide pokoknya, jenis tumbuhan di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, anak-anak, itulah tadi ide pokok yang dapat kita temukan dalam bacaan. Kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya.
Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.